Alhamdulillah. Kalau mulai pembelajaran kita bersama-sama membaca doa dulu. Ada yang masih ingat materi kita di minggu yang lalu, Cica? Materinya itu tentang hak dan kewajiban suami dan istri. Oke, apa itu hak dan kewajiban suami, Cica? Jadi hak dan kewajiban istri itu yaitu ada tiga. Satu itu hak tentang mahar dan hak tentang menafkahi, serta yang ketiga itu hak tentang melindungi. Oke, bagus sekali. Ada lagi kira-kira? Oke, silakan semua. Jadi hak suami istri itu yang pertama, suami berhak mendapatkan adat dari istri. Yang kedua, suami berhak mendapatkan pelayanan yang baik dari istri. Dan yang ketiga, istri harus meminta izin kepada suami ketika ingin keluar rumah. Oke, baik. Berarti adik-adik sekalian sudah masuk di perkuliahan kita terkait tentang materi fikih munafat. Nah, baik adik-adik sekalian, sebelum saya memulai perkuliahan, seperti biasa saya mengecek dulu kehadiran Windy, Asdan, Suarbita. Pertemuan ini kita akan masuk di materi terkait tentang talak. Jadi sebagaimana yang di pertemuan awal itu saya sudah menyampaikan melalui RPS-nya topik-topik perkuliahan kita. Nah, di ke minggu 8 ini kita akan masuk di terkait tentang talak. Baik adik-adik sekalian, sebelum saya memulai pembelajaran kita yang berkaitan tentang talak, yang Anda ketahui tentang talak atau apa sih yang dimaksud sebagai talak itu sendiri? Talak itu adalah melepaskan ikatan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak atau yang semacamnya. Itulah yang dimaksud sebagai talak. Jadi talak itu adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh suami kemudian diucapkan dalam kata memutuskan perkawinan. Pada dasarnya memiliki 5 dasar hukum. Ada yang wajib, kemudian ada yang haram, ada yang makruh, dan ada yang sunnah. Nah, kapan talak itu dikategorikan sebagai wajib? Apabila misalkan terjadi perselisihan antara suami istri secara terus-menerus dan tidak dapat diselesaikan melalui 2 orang hakam. Itulah yang dimaksud sebagai kewajiban menjatuhkan talak. Nah, yang kedua itu adalah keharamannya. Jadi menjatuhkan talak ketika istri sedang haid atau suci yang sudah dicampuri. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah makruh. Jadi menjatuhkan talak tanpa ada alasan yang jelas namun tidak dikhawatirkan akan perbuatan zina. Mengapa perbuatan talak itu dibenarkan? Ini ada 7 kategori kenapa talak itu dibenarkan. Ada yang karena tidak terciptanya rasa cinta, kemudian ada yang karena perilaku buruk, baik itu datangnya dari istri maupun datangnya dari suami, kemudian ada yang pembangkang itu istri terhadap suaminya, kemudian ada perilaku zina, kemudian ada suami atau istri tidak mampu menjalankan kewajiban, kemudian ada suami atau istri melakukan tindak maksiat, kemudian buruknya perilaku suami atau istri terhadap orang tua pasangannya. Terkait tentang materi tolak itu, kalau sudah ada gambaran, kita akan melihat dari sisi permasalahannya, kenapa sih sebenarnya terjadi tolak itu. Karena itu saya ingin bentuk dulu kelompok kecil. Nah, silakan adik-adik berdiskusikan terkait topik tolak ini. Apa sih yang sebenarnya yang menjadi masalah tolak itu? Kenapa tolak itu terjadi? Oke, baik, silakan. Kalau dari sini itu membentuk kelompok 1, kemudian dari sini itu kelompok 2, kemudian dari sini kelompok 3. Oke, silakan. Akan berdiskusikan. Masing kelompok berdiskusikan apa yang menjadi problem terhadap tolak. Oke, jadi adik-adik sekalian silakan berdiskusikan permasalahan yang berkaitan tentang tolak. Itu nanti dilihat, silakan juga nanti mendiskusikan
kenapa misalkan jatuhnya talak pagi itu pada kelompok satu, kemudian kenapa jatuh talak pagi kelompok dua, kemudian yang ketiga itu kenapa jatuh talak sunyi. Jadi dilihat, didiskusikan dulu apa permasalahannya sehingga terjadinya talak itu. Oke, silakan. Jadi, silakan mendiskusikan. Bagaimana? Adik-adik sudah ada titik temu dari diskusinya ini? Sudah. Oke, baik. Saya akan mendengarkan. Saya memulai dulu dari kelompok 3. Talak sunni ya. Oke, silakan. Masih atas kesempatan yang diberikan. Jadi topik permasalahan mengenai talak sunni, di mana ada seorang suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya, namun di depan orang lain. Dari permasalahan, apakah talak tersebut dianggap sah atau tidak, karena talak yang dilakukan oleh suaminya ini dijatuhkan di depan orang lain tanpa sepengetahuan istrinya. Saya ke kelompok mana lagi? Kelompok 1 ya? Oke, silakan kelompok 1. Baik, terima kasih. Jadi talak yang kami bahas ini adalah talak raj'i, yang dimana ada seorang suami ini menjatuhkan talak kepada istrinya karena si istri ini terlalu boros dalam mengelola keuangan, sehingga terjadi sebuah pertengkaran tentang ekonomi karena si istri ini tidak bisa mengelola keuangannya dengan baik. Nah, ini termasuk ini dikatakan talak raj'i karena si suami ini menjatuhkan talak kepada istrinya. Nah, ketika masa iddahnya masih berlangsung, pernikahan ini masih bisa wujud. Oke, baik, sangat bagus ya dari kelompok 3 dan kelompok 1 ini. Oke, kita mendengarkan dulu dari kelompok 2. Silakan dari kelompok 2. Jadi kan kami dapat bagian talak bain seperti itu. Talak bain terbagi jadi 2, sugro sama kubro. Kalau sugro kan hitungannya talak 1 dan talak 2. Kalau bain kubro talak 3 yang tidak bisa rujuk kembali. Jadi masalah yang kami sempat diskusikan tadi itu tentang laki-laki yang jadi korban KDRT itu sempat ditusuk sama istrinya pakai pisau, terus mengajukan ke pengadilan. Hasil pengadilannya itu jatuh talak bain sugro. Jadi ini laki-lakinya kalau mau kembali sama istrinya dia harus menikah kembali kalau dia memang mau kembali, tapi kalau dia memang sudah tidak mau ya itu sudah jatuh talak gitu. Bisa. Oke, baik, sangat menarik ya diskusi adik-adik pada hari ini. Oke, baik. Yang ingin memberikan kesimpulan terkait hasil diskusi kita pada hari ini? Oke, silakan Asdar. Ya, terima kasih atas kesimpulannya. Jadi kesimpulan yang saya dapat di pembelajaran, jadi ternyata pertama itu baik. Ya, oke, terima kasih. Jadi pembelajaran kita ini hari ini sangat dipaham ya materinya. Saya akan menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini bahwa talak itu pada dasarnya adalah perbuatan yang tidak dibenarkan. Meskipun hukumnya sah, tetapi sangat tidak dibenarkan. Karena apa? Karena akan berdampak pada, boleh jadi bukan kepada suami istrinya, tetapi akan berdampak kepada anaknya. Talak itu memang terbagi beberapa bagian aspek-aspek dari talak itu. Oke, adik-adik sekalian, perkuliahan kita sudah selesai, dan sebelum saya tutup, saya akan membagikan tugas untuk adik-adik, tugas kelompok. Silakan dikerjakan dan dikumpulkan pada minggu depan. Nanti tugasnya saya share di grup WhatsApp ya. Kita akhiri secara bersama pada perkuliahan kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.